Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu untuk mengingatkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir, amin. Dan hari ini saudara, di tempat ini bukan cuma ratusan tapi ribuan saudara hadir. Dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus Raja kita hadir di tempat ini. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Kita mau berikan persembahan, pujian dan penyembahan yang terbaik, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita datang saudara. Kita bersujud, kita hampiri tahta Tuhan. Kami datang membawa puji dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Amin. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Yesus Raja kami. Kami sungguh percaya di tengah kami ditinggikan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Sama-sama serukan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Kami sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hari ini kami bersatu hati menyatakan segala pujian, hormat dan sembah kami hanya bagi Yesus Raja kami. Mari dengan lebih sungguh lagi angkat kedua tanganmu saudara. Sembah Dia sama-sama nyatakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
katakan dengan iman. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Siapakah kami Tuhan? Engkau melayakkan kami untuk kami bisa menghadiri, menghampiri tahta-Mu yang suci dan mulia. Kami ada hari ini itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Sehingga Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Dan izinkan kami pada hari ini, kami rindu memberikan persembahan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Raja kami. Dan kami siap mengangkat suara kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, kita mau katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on and this is singing. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your river pour out, Jesus. Come on, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, we'll be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! See, there's a joy. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your viva pour out, Jesus. Shout His name one more time. Oh, oh, oh. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Woo! Kita percaya kalau kebaikan Tuhan selalu nyata setiap harinya. Amin. Mari yang percaya. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Oh, leave behind. Oh, oh, there's a new thing happening. Hey, 'cause today there's a new thing. One more time. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind. Oh, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Sing it. Rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Kuat. Hari ini di depan umat Tuhan, dengan bangga kami mendeklarasikan kami bahwa Yesus adalah Tuhan kami, sahabat kami. Amin. Hey. Mari sama-sama kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sing it out. Hidup yang kupilih membuatku berarti,
Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ini kerinduan kami. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Amin. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Di hadapan Tuhan kami menyatakan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau Yesus sahabat kami. Mari saudara nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa saudara? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya Dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kami mau nyatakan Engkau, kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ini yang kami percaya. Perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Hari ini kami bersatu hati di hadapan Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Dan kami mau tinggikan Engkau untuk selamanya. Amin. Lebih lagi buat Tuhan kita, kelak. Hey. Mari sama-sama yang bersyukur, kita mau angkat kedua tangan kita saudara. Kita mau menyatakan iman kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. ini yang kami percaya. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus sahabat kami, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya kami nyatakan. Berada di sisiku selama-lamanya. Yang bersyukur berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Putri Surbakti, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC.
Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi MEP, pengecoran gardu PLN, genset, dan finishing lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Tahun baru selalu membuka lembaran baru. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk memulai satu perjalanan yang dapat mengubah kehidupan saudara, yaitu program membaca Alkitab selama setahun, yaitu One Year Bible Reading. Saudara bisa mengakses bacaan Alkitab harian ini di aplikasi NDC. Tahun depan, One Year Bible Reading hadir dengan ruang diskusi komunitas core atau kelompok agar saudara bisa berbagi rema dan saling menguatkan. Dan kita akan mulai membaca Alkitab tepat pada 1 Januari 2026 yang akan datang. Sampai jumpa tahun depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2026. Tahun demi tahun berlalu, usia kita bertambah, karir dan pencapaian kita mungkin meningkat. Tetapi ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah kita juga bertumbuh secara rohani? Karena itu di sepanjang bulan Januari, NDC menetapkan tema Pursuing Growth. Saya rindu agar di awal tahun 2026 ini, setiap kita mengambil keputusan untuk terus mengejar pertumbuhan, terutama di dalam kehidupan rohani, sehingga hidup kita semakin intim dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini adalah pendaftaran terakhir Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class pendaftaran kelas. Sehubungan dengan kegiatan Hari Raya Natal, kegiatan sekretariat diliburkan mulai 25 hingga 27 Desember dan aktif kembali pada 30 Desember. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami datang dengan segala yang ada pada kami hari ini, berdoa di hadapan Raja kami. Kami bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Mari saudara bawa puji dan sembah-Mu di hadapan Dia. Ini yang kami percaya Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Ini seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu.
tak lagi berharap pada kekuatanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bersama. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidup kami. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari saudara bawa doamu di hadapan Tuhan. Ini seruan isi hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Kami datang bersujud di hadapan tahta-Mu yang besar, ya Tuhan. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi saudara, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Hanya Engkau gunung batu perlindungan kami, Engkau sandaran hidup kami Tuhan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir kami menyatakan oh Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang. Sekali lagi nyatakan imanmu di hadapan Tuhan saudara. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kami sungguh menyatakan hanya Yesus yang kami andalkan. Sampai akhir hidup kami, untuk selamanya kami menyatakan hanya Yesus yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Yesus, gunung batu dan perlindungan kami. Mari saudara bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama tinggikan Dia. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Oh, kami muliakan. Hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Bersama kita nyatakan, Kaulah sandaran hidup. Bawa segala yang ada padamu di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan iman percaya saudara. Sampai akhir, ini pernyataan iman kami. Amin. Yesus,
Yesus sandaran hidupku. Kau gunung batu dan perlindungan kami. Amin. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah penerobos hidup kami. Itu sebabnya ketika engkau ada di dalam sebuah badai, ingat tangan Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Dia berjalan bersama denganmu, dia menerobos badai dan dia yang bekerja untukmu. Sebabnya Tuhan, hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami tahu Tuhan, seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat, kami tahu bahwa yang berperang bagi kami adalah Tuhan, yang menyatakan hidup kami ini Tuhan setiap hari dengan kemuliaan Tuhan. Itu karena ada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami butuh Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kami untuk menerangkan, menasehati kami. Karena kami tahu firman Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semua. Oke, kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 14. Ada sebuah kata yang sangat indah di Alkitab, dan kata ini namanya Immanuel. Dan kata Immanuel ini adalah kata yang hanya diberikan kepada dua orang, dan yang satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Dan ada dua respon dari kedua orang ini, karena Immanuel itu artinya penyertaan Tuhan. Banyak orang tidak pernah mengejar penyertaan Tuhan karena yang dia kejar adalah jawaban doa. Mengejar jawaban doa itu sah-sah saja, tetapi itulah perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agamawi akan selalu mengejar jawaban doa. Dia menganggap bahwa Tuhan adalah sosok yang dia bisa minta-minta, dan pemuka agama itu adalah sosok perwakilan daripada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya mengkultuskan pemuka agama. Kalau di dalam ranah kekristenan, akhirnya seringkali banyak orang datang ke pendeta, minta-minta didoakan. Gak masalah dan tidak salah minta-minta didoakan. Tetapi banyak orang akhirnya tidak pernah mengaktifkan imannya, karena mereka berpikir bahwa kuasa yang di dalam saya itu tidak sebesar kuasa di dalam dia. Akhirnya yang terjadilah perbedaan antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Orang agama Kristen banyak. Nomor 1 di dunia kok. Setiap hari 74.000 orang memeluk agama Kristen. Baik itu dari status sosial, baik itu dari sebuah kelahiran, atau orang yang pindah agama. Tapi yang namanya pengikut Kristus itu adalah orang yang betul-betul adalah the follower of Christ. Orang itu adalah orang yang mengejar isi hati Tuhan. Dan orang Kristen adalah orang yang akan bilang begini, saya lagi menunggu jawaban doa. Tetapi yang terpenting adalah selagi menunggu jawaban doa, saya menikmati penyertaan Tuhan di dalamnya. Itu yang paling dahsyat. Kalau orang hanya mengejar jawaban doa, dia nggak pernah paham bahwa ketika jawaban doa diberikan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ketika jawaban diberikan, Tuhan sudah punya 4 jawaban, iya, tidak. Kemudian ada jawaban yang diganti sama yang lain, minta A diganti B. Dan ada juga jawaban yang nanti dulu nak. Udah disiapin sama Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan begini, Tuhan pun menanti-nantikan waktunya menunjukkan kebaikan kepada kita. Jadi Tuhan pun menanti-nantikan waktunya, dia akan kasih jawabannya. Dia pun harus abide for his word. Makanya Mazmur 138 mengatakan firman-Mu melebihi namamu. Karena dia harus tahu bahwa dia juga harus mengerti, dan dia harus membuat kita mengerti maksudnya bahwa ketika jawaban doa diberikan, kita harusnya paham walaupun di hari itu kita bilang begini, kok gini sih dapat jawabannya? Mungkin hari itu kita nggak suka karena tidak sesuai sama keinginan kita. Tetapi di ujung daripada itu semuanya, pasti
Kalau anak Tuhan itu pasti ngomong begini, wow, akhirnya aku sadar ya bahwa semua jawaban doa itu membawa kebaikan bagi aku. Karena semua jawaban doa pasti membawa kebaikan. Makanya pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Itu prinsipnya, itu prinsip dasarnya. Nah itu sebabnya jadilah orang yang menjadi pengikut Kristus, yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Nah orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa adalah orang yang mengalami keintiman sama Tuhan. Orang itu mengalami perubahan karakter. Orang itu mengalami terobosan di dalam sini sebelum dia menerobos badai. Orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Orang itu mengalami karakternya jadi tahan uji di situ. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya ketika minta temannya doakan, dia akan ngomong gini, bro doain gue ya, gue lagi dalam masalah nih. Dia gak minta supaya dapat jawabannya, doain ya supaya gue kuat. Doain ya supaya guanya berubah. Beda udah, minta jawaban doanya beda udah. Jadi itulah yang artinya namanya Immanuel, Allah menyertaimu. Itu esensi daripada itu. Karena rugi kita rugi segala-galanya ketika kita hanya kejar-kejar jawaban doa. Nah, Yesaya pasal yang ke-7, ini adalah sebuah kisah di mana seorang raja yang namanya Ahaz, karena dia nggak lihat Tuhan, dia lihat ada sebuah penyertaan yang disodorkan di depan mata, dia tolak Tuhan yang dia nggak bisa lihat. Raja Ahaz adalah raja yang sedang dikepung sama dua kerajaan, kondisi terpojok, dan dia disamperin sama Yesaya, sama seorang nabi Tuhan. Dia bilang begini, nabi Tuhannya bilang begini, ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Dengan kata lain, bayangin ya, kita ini kalau berdoa seringkali minta tanda. Ini Tuhan datang sendiri kepada Ahaz lewat nabinya, bilang begini, kamu mau tanda apa? Saya kasih deh. Supaya kamu percaya sama saya gitu loh. Kamu mau tanda apa? Tuhan yang nawarin, mau tanda apa? Sama Ahaz ditolak. Tetapi Ahaz menjawab ayat 12, aku tidak mau meminta dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Saya gak mau ngerepotin Tuhan, itu bahasa aslinya. Kenapa dia gak mau ngerepotin Tuhan? Karena gini, saat itu ada sebuah kerajaan namanya Asyur. Asyur adalah sebuah kerajaan yang sangat adidaya, dia punya prajurit luar biasa banyaknya, ratusan ribu, dan mereka adalah negara atau kerajaan yang ditakuti. Tiba-tiba Asyur datang kepada Ahaz, dia bilang gini, lu dalam bahaya, lu lagi dikepung, gue bantuin deh, mau gak? Oh mau lah, ya lo tau lah gue siapa gitu. Jadi akhirnya Ahaz bilang sama Yesaya, udah gak usah. Dengan kata lain, Tuhan gue gak bisa lihat. Tapi ini udah pasti nih, udah kelihatan depan muka. Akhirnya Yesaya bilang begini, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, karena dia keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, dan juga dikatakan sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Maksudnya gini, melelahkan Allah itu bukan secara letterlek melelahkan Tuhan, bukan. Maksudnya nanti kalau kamu udah mentok, ujung-ujungnya kamu juga balik ke Tuhan. Itu sebabnya jangan tunda ketaatan. Kalau ada U-turn di depan kamu, segera balik putar arah. Jangan balik arahnya di sebelah sana, nunggu setengah jam lagi. Sama-sama balik arah, tapi yang rugikan kamu. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala-galanya. Makanya sadar dan bertobat, firman Tuhan katakan. Jangan tunda ketaatan. Kalau sudah tahu kebenaran, jangan tunda ketaatan. Jadi rugi waktu akhirnya, itu maksudnya. Terus kamu nanti akan melelahkan orang juga. Betul, akhirnya siapa? Anaknya namanya Hizkia. Itu akhirnya dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena waktu zaman bapaknya ini si Ahaz, dia dijajah secara upeti, there's nothing free lah. Awalnya sih disodor-sodorin, lama-lama dijajah juga, kan dia negara adidaya, takut juga lah Ahaz sama dia. Dia punya banyak leverage, dia juga tahu, dia juga banyak kuasa, dia katakan begini, lu bayar gue sekarang, kan gue udah tolongin lu. Sampai perkakas bait Allah dijual. Nah keturunannya Hizkia dikepung lah, karena teritorinya mau diambil. Jadi bayangin 185.000 tentara Asyur berkemah di luar Yerusalem. Mau mengambil teritorinya Yehuda. Ini kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Untung Tuhan udah membuat perjanjian kudus sama Daud. Ketika Daud mau membuat bait Allah. Ratusan tahun sebelum itu. Kira-kira mungkin sekitar 300-an tahun sebelum itu. Ketika dia mau bangun bait Allah, waktu itu didampingi setiap raja ada nabinya ya. Nabi Nathan, dia bilang sama Nabi Nathan berdoa, balik lagi bilang ini bos, gak usah bos. Yang nanti biarin aja anak kata Tuhan, anakmu aja yang bangun bait Allah. Namanya siapa? Salomo. Nah, tapi karena bos yang mau ada atau inisiatifnya keluar dari Anda, Tuhan menawarkan sebuah perjanjian kudus
Artinya keturunan kerajaanmu akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Jadi akhirnya untung ada perjanjian kudus itu. Akhirnya 185.000 tentara Asyur ditumpas sama malaikat Tuhan. Tapi sempat ngerepotin gara-gara bapaknya nih. Ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Udah ditolak ya. Gak usah lah. Gak usah minta-minta tanda. Tuhan datang lagi kepada dia bilang gini, I'm gonna give it anyway. Saya akan kasih juga kepada kamu. Luar biasa coba. Nah tandanya itu sesuatu prophetic word. Sebuah kalimat yang sangat profetik. Dan kalimat ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan kepada Ahaz. Karena dia kasih tahu begini, sesungguhnya Tuhan yang mau menolong Anda. Ya. Tuhan ini, kalau saya bisa tambahkan ya, 700 tahun lagi setelah saya ngomong sama kamu nih. Yesaya bilang, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan yang mau menolong Anda, dia akan hadir menjelma jadi manusia 700 tahun setelah ini. Dan dia akan menyelamatkan bukan sekedar Anda, seluruh dunia. Lewat karyanya di kayu salib. Itu sedahsyat itu Tuhanmu yang mau menolong kamu. Namanya disebut Immanuel, ditolak dong sama dia. Gak mau. Karena apa? Ngejar-ngejar jawaban doa. Ngejar-ngejar, udahlah yang pasti-pasti aja, cepet-cepet aja lah. Gak usah ada penyertaan-penyertaan segala-galanya. 700 tahun setelah itu, firman yang sama diberikan kepada seorang namanya Yusuf. Ditulis di Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan 700 tahun sebelum ini. Yang sudah difirmankan oleh Yesaya 700 tahun sebelum ini. Sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di sini dikasih tahu artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, Maria itu didatengin sama malaikat. Orang kalau lihat langsung pakai mata jasmani lebih gampang untuk percaya. Didatengin sama malaikat ke rumahnya. Malaikat masuk ke rumahnya dia. Udah gitu Maria masih punya waktu untuk merenungkan apa yang malaikat katakan di rumahnya Elizabeth. Yusuf enggak. Yusuf dapat mimpi. Mimpi yang dikasih. Saat itu pengertian seorang yang hamil sampai saat ini juga pengertian di dalam otaknya manusia juga sama. Persepsinya juga sama. Contoh, misalnya kita punya teman kita baru tunangan. Tiba-tiba kita datangin teman kita bilang ini, bro, itu tunangan lo hamil ya, perutnya gede. Terus teman kita ngomong gini dengan senyum, iya tapi bukan dari gua. Kalau tenang banget. Emang dari siapa? Dari Roh Kudus. Doain ya semoga semuanya lancar-lancar ya. Kita kan ngomong apa? Lu sakit jiwa, lu agak lainnya sekarang ya. Lu udah cek jiwa gak? Pasti kan gitu. Kalau gak kita nganggap dia aneh, dia gokil, dia gila gitu ya. Atau gak kita akan bilang, lu bohong, udah sesederhana itu kan. Nah Yusuf, hidup di saat itu, dia itu diperhadapkan dengan yang namanya Taurat. Ada Talmud yang mereka biasanya lakukan. Pertunangan itu selalu terjadi di sinagog. Dan pertunangan itu dianggap sakralnya luar biasa di kalangan Yahudi. Untung ada penjajahan Romawi. Yang seringkali memakai sebuah sistem namanya Pax Romana. Artinya udahlah damai-damai aja. Lu jangan pakai Talmud yang ngerajam orang. Itu harusnya dirajam sama batu Marianya. Kalau ketahuan hamil. Cuman karena ada Pax Romana ini mereka bilang udahlah damai-damai aja jangan gitu-gitulah gitu. Itu agak-agak keredam memang. Kalau enggak capital punishment udah tuh. Jadi dia tuh berhadapan sama gitu tuh. Kita harus ngerti kulturnya, dia berhadapan sama begitu. Dan dia dengan hebatnya bilang apa? Aku percaya Tuhan. Makanya ya, level daripada orang yang percaya, itu level yang paling bawah. Itu sama seperti Ahaz. Dan itu semuanya manusiawi loh. Nggak lihat,
Nggak percaya. Manusiawi, gue nggak lihat, ya gue nggak percayalah. Manusiawi, Ahas. Level di atasnya udah lihat tapi nggak mau percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Ngelihat prosesi kebangkitan terjadi di depan mereka sampai mereka udah kelojotan sampai wah beneran nih. Dia lari ke mahkamah agama, dia bilang, "Bos, itu betul-betul dia bangkit, dia Tuhan, bos." Mahkamah agama bilang apa? Kamu harus bilang ya dari sekarang tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Dan kebohongan itu, hoax itu tersiar sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu kalau ke Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Udah lihat nggak percaya. Level di atasnya lagi. Itu adalah orang-orang yang lihat baru percaya. Lihat baru percaya. Siapa? Thomas. Gue lihat dulu lah baru gue percaya gitu. Makanya perhatikan ini baik-baik. Dari panca indera kita, kan ada 5 panca indera ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung untuk mencium, ada 2 rasa, dari lidah sama dari kulit. Dari 5 panca indera yang merupakan pintu gerbang hati ada 2, mata dan telinga. Dari mata sama telinga yang paling hebat untuk mencerna dan mengambil informasi dan ke-download ke dalam pikiran dan hati, mata. Contoh sederhana deh, kita punya teman ngomong gini, gue denger di CP ada diskon gede-gedean, misalnya. Terus kita ngomong gini, apaan, gue baru dari sana gak ada apa-apa. Percaya gak dia yang dengar? Pendengaran akan langsung dianulir sama penglihatan. Gue dari sana, gue lihat gak ada, langsung dipercaya. Karena pendengaran gak ada kuasanya sama penglihatan. Nah hari ini, kita kan gak lihat Tuhan secara fisik. Kita kan hanya dengar Kristus, dengar Yesus dari firman Tuhan. Kita baca firman, makanya kalau baca firman, baca supaya telinga dengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya kalau baca firman jangan begini. Jangan gitu, baca supaya telinganya dengar. Karena segala sesuatunya diciptakan yang tadinya tidak ada, jadi ada barah. Semua diciptakan nama firmannya, makanya Alkitab katakan firmannya menopang kehidupan. Makanya dikatakan di Mazmur 138 firmannya melebihi namanya. Firmannya Tuhan tuh melebihi namanya. Jadi dia gak bisa gagalkan segala sesuatu. Waktu manusia jatuh dalam dosa kan dia gak bisa ngomong begini. Aduh kenapa lu jatuh dalam dosa. Kita ulang ya, besok kita bangun pagi reset ya, jangan ya. Nanti repot nih proses penebusan. Jangan ya, besok gak usah ya, jangan kayak gak bisa. Karena dia udah bilang begini di Kejadian 2. If you eat that, you will surely die. Kamu pasti mati. Mati akhirnya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Makanya waktu Thomas lihat, akhirnya dia percaya. Dan Yesus bilang begini sama Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Level yang ketiga. Level yang paling tinggi Bapak Ibu, itu ada di ayat itu. Yesus katakan begini, itu semuanya untuk kita yang duduk di ruangan ini pada hari ini. Berbahagialah mereka, berbahagialah kita yang semuanya dari tempat ini, yang tidak melihat, namun percaya. Itu kita semuanya. Berbahagia itu artinya makarios. Makarios artinya blessed are you. Blessed are you itu artinya adalah, kalau kamu percaya kepada saya yang kamu gak bisa lihat, saya akan tunjukkan kuasa saya. Supaya dalam kesaksianmu, ketika engkau compare notes, ketika engkau compare sama kesaksian anak-anak Tuhan, engkau akan tercengang-cengang. Karena hampir semuanya dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang lemah, kuasaku dinyatakan. Di saat seperti itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan karena orang-orang Kristen yang tidak lihat Tuhan namun percaya, mereka ditunjukkan kuasa Tuhan. Aduh Pak, saya udah kepepet, saya udah ke pojok dan lain sebagainya. Tapi kok pertolongan Tuhan bisa hadir? Itu Tuhan. Makanya orang-orang itu disebut makarios. You are blessed, you are so happy, so full of joy katanya. Ketika engkau tidak lihat namun engkau percaya. Bapak Ibu, Thomas ini seperti murid-murid Yesus, mereka terpencar ke belahan dunia. Dan mereka menggegerkan dunia dengan Injil pastinya. Semua mati martir kecuali Yohanes. Thomas dapat tugas, dia pergi ke India. Dia sampai di India, dan Thomas itu dibunuh di India sama the pagans, worshippers. Dia dibunuh sama
pemuja berhala di sana. Maaf, perutnya dikeluarin. Itu habisnya Thomas begitu. Bartolomeus dikulitin, disiram air garam. Matius dihajar kepalanya sampai remuk, sampai hancur. Matius masuk ke Afrika. Simon orang kiri ini menginjil sampai ke Eropa. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Thomas ke India. Kuburnya masih ada Bapak Ibu sampai hari ini. Di tempat namanya Milapore. Milapore itu adalah bagian kota. Dari kota namanya Madras zaman dulu. Yang hari ini kita kenal namanya Chennai. Kuburnya masih di situ. Bapak Ibu bisa ke sana di bagian masuk ke kota Chennai, pergi ke Milapore, itu ada Saint Thomas Cemetery, ada di situ. Kuburnya masih ada. Di tahun 1930, ada sepasang suami istri datang dari kota itu ke Indonesia. Mereka orang Kristen. Mereka pergi ke Indonesia sebagai ekspatriat bekerja di pabrik rokok namanya BAT di Pasuruan. Mereka kerja di situ, terus kemudian mereka mulai punya anak di Indonesia. Anak pertama, semua lahir di Indonesia. Mereka mulai pergi dikirim tuh ke Cirebon, ke Semarang dan lain sebagainya. Mulai anak-anaknya lahir. Setelah berapa tahun mereka kerja di BAT, mereka nggak sejahtera, mereka mengeluarkan diri, akhirnya mereka menetap di kota namanya Batu Malang. Dan akhirnya mereka punya 8 orang anak, dan anak yang paling kecil adalah mama saya. Berarti kedua orang ini adalah opa oma saya. Mereka datang dari kota Chennai, Madras. Dan mereka selalu bilang sama anak-anaknya, termasuk mama saya, yang terus mengulang-ulangin kepada saya, kami datang karena dulu ada penginjil namanya Thomas yang ke situ. Karena itu sejarahnya mereka lah. Mereka bangga karena Thomas masuk ke situ. Sebelum mereka meninggal di kota Batu Malang, mereka sempat mendirikan gereja dan gerejanya masih ada sampai hari ini. Di tahun 1939, namanya Pinkerkerk zaman itu, zaman Belanda, sekarang disebut GPDI. Sebelum mereka meninggal, mereka kasih tahu kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Mereka nggak tahu satu hari akan ada sosmed, tapi visinya mereka luar biasa karena mereka bilang gini, kalau lewat literatur, kamu bisa kirim literatur, traktat, buku ke seluruh Indonesia, Injil bisa didengar oleh semua orang. Itu visinya mereka. Mereka meninggal. Bagi saya mereka adalah pahlawan iman yang luar biasa. Akhirnya 8 orang anak ini sebagai yatim piatu menjalankan gereja, mereka betul-betul tidak ada background teologi dan lain sebagainya, mereka berusaha untuk menopang gerejanya dengan keuangan yang sangat sederhana, mereka betul-betul sangat miskin. Dari 8 orang anak tengah itu seorang pria, cuma satu-satunya. Dia bilang sama kakak dan adik-adiknya, biarkan saya pergi ke Jakarta, terakhir tahun 50 udah mau masuk tahun 60. Biarkan saya pergi ke Jakarta, saya mengadu nasib. Doakan saya berhasil, saya bisa bawa kamu ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia cari-cari kerjaan, tiba-tiba dia dipanggil sama sebuah perusahaan kopi untuk bisnis kopi. Dia bisnis kopi, terus lama-lama dia lihat celah-celahnya, dia keluar, dia mulai buat usaha sendiri. Dia mulai agak-agak berhasil, kemudian ada uang cukup, dia mulai kasih tahu sama kakak dan adik-adiknya, ayo ke Jakarta aja. Jadi mereka semua diboyong ke Jakarta, cuman satu tinggal di Batu Malang untuk terus mengembalakan gerejanya. Termasuk mama saya pindah Jakarta semuanya. Satu hari mama saya bergabung di sebuah gereja namanya GPDI Ketapang tahun 60-an. Lagi nyanyi di paduan suara, dia kepincut sama seorang pria dari Manado namanya John Lantang. Si John Lantang ngelihat si Ibu Min Daniel ini, yang satu kulitnya gelap orang India, satu kulitnya terang, kulitnya putih orang Manado. Lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, jadilah saya. Oke. Istri saya orang Cina, anak saya gado-gado ya. Nah, waktu papa saya masuk ke dalam keluarga, dia bantuin tuh usaha kopinya. Nah, satu hari di tahun 67, mereka meeting. Keluarga besar ini, kakak beradik. Mereka bilang begini, yuk kita realisasikan apa yang papa mama kasih tahu sama kita. Kita buat yayasan aja ya. Dengan uang yang ada, kita mulai buat sebuah yayasan, kita bangun, kita sewa tempat kecil buat buka toko buku. Kan harus lewat literatur katanya begitu. Jadi mereka buat yayasan namanya Immanuel, dan terbentuklah saat itu tahun 67 toko buku Immanuel. Mungkin ada yang pernah ke sana, saya nggak tahu. Nah, kemudian mulailah terjadi juga penerbitan, buku-buku mulai disebarkan, tulisannya ada logonya Immanuel. Karena mereka bilang gini, Allah menyertai kita.
Mereka berdoa, mereka tinggal bareng di deket-deketan, mereka tinggal di daerah metropol. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta Pusat, ada metropol, itu daerah Megaria namanya dulu. Sebelahnya sekarang ada gereja Isa Al-Masih, itu dulu rumah saya di situ. Tahun 75 dihibahkan ke gereja, kami semuanya pindah. Kalau masuk ke metropol, di belakang ada flat 3, itu adalah apartemen pertama di Jakarta, mereka tinggal nyewa di situ. Nah mereka buka toko kecil, berapa kali berapa saya juga lupa, kecil banget di metropol itu. Itu toko buku Immanuel pertama kali berdiri. Oke? Dengan berjalannya waktu, mama saya kalau malam-malam kalau berdoa saya nggak pernah lupa dia ngomong gini, ayo doain ya, semoga ini cepat-cepat berhasil bisnis kopinya katanya. Karena bisnis kopinya ini menopang pelayanannya. Karena pelayanannya nggak ada duitnya lah. Ini sementara keluarga besar, hidup di Jakarta. Satu hari, di tahun 71, tiba-tiba di kantor kopi, yang di situ juga, memang di rumah juga kantornya, mereka dapat telex. Dapat telex dari Amerika mengatakan begini, kami adalah gerai kopi di Amerika dan kami mendengar bahwa ada kopi enak di Indonesia namanya Bin Sumatra. Tolong kirimin sampelnya, kami mau coba. Telex. Adik-adik yang nggak tahu telex nanti di Google aja ya. Itu kalau dulu saya ngeliatin mesin telex, itu ketika pesannya masuk ke telex, dia akan ngetik sendiri kayak mesin tik. Kalau salurannya nggak baik, dia akan nyetop sendiri. Tak, terus kita nungguin aja gitu. Ya elah, ngegantung banget sini beritanya. Terus lagi. Oh gini. Terus kita nunggu lagi garis berikutnya. Lu ribet banget deh. Kalau WhatsApp kan enak langsung terus semuanya kita terima. Ini enggak. Itu telex. Tiba-tiba saya nggak pernah lupa, saya pagi-pagi di garasi rumah, papa saya lagi ngepek biji kopi. Saya bilang, Pak mau dikirim ke mana? Ke Amerika katanya gitu. Saya nggak pernah lupa juga, saya tanya gitu, Amerika tuh di mana? Nggak tahu, jauh katanya gitu. Kalau Manado papa tahu, Amerika nggak tahu lah, jauh katanya gitu. Udah, terus udahlah dikirim, saya nggak ngikutin beritanya. Setelah beberapa bulan setelah itu, saya tiba-tiba ngelihat ada truk segede bagong depan rumah. Gede banget truknya, ditutup sama terpal. Masuk ke garasi rumah, depan garasi maksudnya. Saya tanya, itu buat apa mah? Mama saya ngomong gini, itu isinya buku-buku, puji Tuhan kita bisa cetak buku sama traktat katanya. Itu mau dikirim ke desa-desa di seluruh pulau Jawa katanya begitu. Oh katanya gak ada duit, saya ngomong gitu. Mama bilang gini, itu kamu inget gak biji kopi yang papa kirim ke Amerika, itu mereka suka, mereka udah order ulang, dan sekarang kita kemarin dikirimin cek dolar, dolarnya kita konversi ke rupiah, bisa buat buku katanya gitu. Oh puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, gerai kopi itu hari ini namanya Starbucks. Dan gerai kopi itu adalah gerai kopi yang, makanya saya lagi minum Starbucks tuh di bawah. Gerai kopi itu, kalau pernah ke Seattle, mungkin ada yang pernah ke Seattle, ada tempat namanya Pike Place. Itu gerai kopi Starbucks yang pertama. Gerai kopi itu yang kirim telex. Kalau Bapak Ibu pergi ke situ, logonya masih coklat. Karena dia, Starbucks itu berdiri tahun 71. Persis di tahun itu mereka kirim telex. Dan kalau ke sana, itu orang kecil tokonya, orang cuma ngantre gitu ya, masuk beli kopi, kemudian foto di situ karena ini terus memorabilia-nya tulisannya the first Starbucks store gitu. Mereka cuma foto selfie terus keluar gitu. Gitu itu tuh tokonya tuh. Saya berkali-kali ke sana. Sampai kenal sama GM-nya. Ngobrol-ngobrol setiap kali ngomong mau minum kopi bareng, nuker-tuker informasi karena saya suka kopi ya. Jadi kita menimba ilmu lah bla 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 ngobrol sampai dia bilang dia pernah ngomong gini sama saya. Sayang Bill, sayang ya, telexnya lu udah nggak ada, dia bilang gitu. Kalau tuh telex masih ada, gue pajang tuh di museumnya Starbucks katanya gitu. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Starbucks, nanti coba lihat deh, ada whole beans coffee 250 gram segini, biji kopi, pasti tulisannya Sumatra Coffee. Itu pertama kali tahun 71 yang kirim sampel itu papa saya. Sekarang saya cuma mau kasih tahu inilah sama kita. Tahun itu HP nggak ada, email kagak ada, internet nggak ada, kok bisa telex masuk ke situ? Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan bisa pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, dengan orang yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan. Kalau saat itu Tuhan bisa buka jalan seperti begitu, apapun dan siapapun, tidak ada satupun orang yang bisa membatasi Tuhan. Gak bisa. Kita terkesima, kita lihat, wow. Dan beberapa minggu lalu saya ada meeting di Metropol yang dulunya Megaria.
Saya pas lagi turun dari mobil, saya lihat bekas toko kita zaman itu. Sekarang menjadi outletnya Starbucks. Sampai fotoin saya kirim ke grup keluarga. Guys, coba lihat nih. Aduh, we came all around. Sampai tiba-tiba memang Tuhan udah mempertemukan kita dengan Starbucks dari zaman dulu lah. Ya. Jadi saya cuma mau kasih kekuatan ini sama kita. Bahwa Allah Immanuel, penyertaan Tuhan tuh gak pernah gagal sama hidup kita. Kalau ada pintu tertutup dalam hidupmu, jangan-jangan ada bahaya di belakangnya. Jangan komplain. Nanti Tuhan akan siapkan pintu yang dia buka. Di baliknya ada perkenanan Tuhan yang luar biasa yang dia sudah siapkan bagi kita. Jadi tenang aja. Karena itulah Tuhan. Dia selalu membawa kebaikan bagi hidup kita. Ya, saya tutup dengan ini. Tahun lalu saya ada undangan khotbah di Pacific Place. Di hari Selasa jam 7 malam. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Hari kerja jam 7 malam berarti saya harus pergi jam 6 sore. Karena 1 jam pasti. Saya keluar dari kamar, saya cari ke meja kerja saya, kunci mobil nggak ada. Kunci mobil di rumah saya kalau nggak ada berarti ada di tas istri. Karena istri saya lupa ngeluarin, sering banget lupa ngeluarin kunci mobil. Masalahnya tas istri nggak ada karena istri nggak ada. Jadi saya panik. Aduh, ini pasti di tasnya dia deh. Saya telepon. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting, udah jangan ganggu. Tunggu dulu, coba cek di tas ada kunci mobil nggak? Terjadilah mengheningkan cipta. Tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Nah, kalau dia bilang Tuhan Yesus itu berarti kunci di situ. Tapi nggak apa-apa lah, panik panggil nama Tuhan Yesus daripada ada orang yang panik gitu, mati gue. Lu jangan ngomong kayak gitu loh, mati beneran ntar loh. Jangan lata-lata begitu loh ya. Jadi dia latahnya bagus lah. Nah, latah rohani lah ya. Latahnya masih oke. Gitu. Terus dia bilang gini, udah aku kirim aja pakai Gojek, jangan. 15 menit aku nggak bisa tunggu, aku telat nih. Udah nggak usah. Langsung saya pencet Gokar. Nah jam 6 sore di daerah rumah saya Gokar itu biasanya juga nunggunya 15-20 menit, kan rush hour lah. Nah saya pencet, saya dalam hati gini, kalau sampai nunggu 15 menit saya akan cancel order, saya akan pesan GoRide aja, naik motor aja udah, biar beres. Saya pencet Gokar, tiba-tiba nggak sampai semenit, Tintin di depan rumah. Ih, seperti dia udah nungguin dari tadi kayaknya di situ. Seneng dong hati saya, langsung saya bergegas masuk ke mobil, saya bilang, Mas apa kabar? Gitu, saya masuk. Saya duduk di belakang, Masnya di sini. Di aplikasi Gokar saya nggak pakai nama saya. Jadi dia begini, dia ngeliatin HP dia gini. Maaf Pak, ini Pak Billy Lantang bukan? Iya. Dia nangis. Puji Tuhan Pak. Saya baru nonton khotbah Bapak nih Pak. Nih, dikirimin sama keluarga Pak. Baru saya nonton di WhatsApp Pak. Aduh Pak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kirim Bapak ke mobil saya Pak. Saya lagi dalam banyak masalah Pak. Saya minta di konseling ya Pak, bisa ya Pak? Bisa Mas, bisa. Jalan dulu. Gue telat. Boleh sambil jalan Pak konselingnya Pak. Selagi sambil jalan, dia dikit-dikit, iya kan Pak. Dia noleh-noleh ke belakang sambil nangis. Lihat ke depan Mas, lihat ke depan. Pokoknya selama perjalanan dia konseling, dia nangis, dan lain sebagainya. Sampai di Pacific Place jam 7 kurang 5. Saya bilang gini, Mas ke basement aja lah. Kenapa Pak? Biar kita bisa doa bentar, masih ada waktu nih. Kalau kita doa di depan lobi ntar diusir satpam, udah ke bawah aja gitu. Kita ke bawah, kita berdoa. Saya senang, dia senang. Terus dia bilang gini, kok bisa ya Pak, Bapak masuk mobil saya. Terus saya juga bilang, kok juga bisa, tadi kok datangnya cepat. Saya bilang gitu. Terus saya kasih tahu cerita saya dong. Saya juga tadi tuh baru kesel sama istri saya karena kunci mobil dibawa. Dia bilang gitu. Terus waktu saya pencet aplikasi, Mas di depan rumah. Kok bisa secepat itu? Dia bilang gini, saya baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Terus saya bilang, sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Tahu adik saya Jesse pernah khotbah sini kan? Nah, Jesse tinggal sebelah sama mama saya. Saya tanya, yang kamu dropin barusan itu ibu-ibunya tua atau muda? Yang muda itu istri adik saya. Iya, dia baru keluar mobil Pak, tiba-tiba aplikasinya punya ting, sebelah rumah. Tuhan dahsyat ya Pak, mempertemukan kita. Iya. Selesai, kita berdoa, kita peluk-pelukan. Mana saya mikir pagi-pagi bangun mau peluk supir Gojek Gokar saya. God bless you. Saya masuk ibadah, istri saya WhatsApp. Ini merasa bersalah kan? Sayang, ntar aku jemput. Oke.
Dia jemput, perjalanan pulang, saya ceritain yang barusan nih. Dia ngomong gini, makanya kalau kunci di dalam tas berarti Tuhan punya maksud. Enak aja. Enak aja. Gak gitu juga kali ah. Cuman maksud saya gini loh. Saya juga hari itu bertobat. Saya juga bilang, iya ya Tuhan. Kadang-kadang kita kesel lah karena ada delay ini, itu dan lain sebagainya. Kita mana tahu kalau ada bahaya di balik situ. Tuhan tunda perjalanan kita lah. Tuhan tutup pintu lah. Kita mana tahu. Mungkin juga kita taunya nanti di surga loh. Ingat gak waktu kamu ke delay dulu, terus kamu gak sempet make it to your flight, bla 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 segala macam. Itu ada bahaya nak di depan kamu, kan kamu gak tahu. Berapa banyak di antara kita yang nanti di surga akan terkaget-kaget. Karena Tuhan akan nyatakan kemuliaannya di saat itu. Karena saat ini kan kita tuh kan bukan orang yang maha tahu. Kita menyembah Tuhan yang maha tahu, kitanya seringkali sok tahu. Jadi apapun yang terjadi, ingat. Kalau yang namanya Allah Immanuel, itu berarti penyertaannya luar biasa. Tidak pernah gagal. Jadi nikmati penyertaan Tuhan. Karena jawaban doa udah disiapin sama dia. Karena di dalam penyertaan Tuhan kehidupan kita diubahkan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ucap syukur buat siang hari ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena kami adalah orang-orang yang tidak lihat secara fisik. Namun kami percaya. Kami mengucap syukur hari ini karena pernyataan firman Tuhan diwahyukan kepada setiap kami supaya kami mengerti dan kami hidup dikuasai firman. Bapak, aku berdoa, semua kami mengalami Tuhan, semua kami mengalami penyertaan Tuhan sehingga hidup kami penuh kesaksian. Kami mengucap syukur karena jawaban doa Tuhan udah siapkan. Kapan Tuhan mau kasihnya itu terserah Tuhan dan kami hanya mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami. Kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dengan kesempatan, dengan orang yang tepat untuk bawa kami kepada tujuan yang tepat. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, nama yang indah, nama atas segala nama. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you kepada Pastor Wilantang untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, bagi setiap saudara yang saat ini sedang dalam banyak pergumulan dan butuh dukungan doa, saudara tidak sendirian. Saudara dapat menuliskan permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim doa dari NDC yang siap untuk mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Dan baik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang saudara untuk bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Billy Lantang yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Pakai selalu kehidupannya untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu, para volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah. Hamba-Mu berdoa apapun yang dilakukan dengan kedua tangan mereka sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan, semua Engkau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh kuasa bilur Yesus menerima kesembuhan. Bahkan yang punya beban berat, Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.